Viral di media sosial, rombongan mobil masuk ke lautan pasir Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sekitar 22 mobil tersebut diketahui mengangkut 250 penumpang rombongan SMK Tangerang Selatan dan melintas kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pasca viral, pengelola wisata sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk mengetahui penyebab rombongan nekat masuk menggunakan mobil pribadi. Setelah mendengar hal tersebut, petugas kami kemudian mengejar rombongan elf tersebut dan pada akhirnya rombongan elf tersebut yang sudah terlanjur masuk ke dalam kawasan laut pasir diminta untuk kembali ke Cemoro Lawang dan parkir di sana untuk menunggu jeep yang mereka pesan tiba. Terkait aturan kendaraan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pengelola kembali menegaskan bahwa pengunjung hanya diperbolehkan masuk menggunakan mobil jeep. Aturan kendaraan ini adalah upaya mempertahankan kelestarian alam Gunung Bromo di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ini yang jualan kira-kira untung nggak ya? Sampai luber-luber begini, harganya cuma Rp15.000. Lihat saja, mie-nya super jumbo. Sudah gitu, ngasih topping ayamnya juga barbar, sampai menggunung dan tumpah di nampan. Dan kalau bingung cara ngaduk atau makannya gimana, boleh nyontek sama Mbak Bayang ini. Mie-nya dituang di nampan. Pantes saja, tempatnya selalu dipenuhi oleh pembeli. Kayaknya kalau mau makan di sini harus kosongin perut dulu deh, biar muat. Dan kalau penasaran pengen mencicipi mie ayam jumbo ini, warung mie ayam Mamang Imang ini berada di Bangunreja, Cilacap, Jawa Tengah. Mie ayamnya itu sangat luber, sangat banyak. Habis sampai berdua sama ibu. Rasanya enak, worth it. Saya cobain mie lubernya dan ternyata luber banget sampai dimakan berdua. Dalam sehari, warung ini mampu menghabiskan 50 kg mie dengan omset Rp5 juta per hari. Warung mie ayam Mamang Imang mulai buka jam 10, namun biasanya akan habis selepas siang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heru Santo, iNews melaporkan. Berikutnya, mayoritas komoditas pangan secara rata-rata nasional mengalami kenaikan di tingkat mengecer. Salah satunya harga bawang bombay dan juga bawang merah. Dan untuk mengetahui kenaikan harga tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Gisel Yanurahma dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya Gisel, bagaimana kepantauan harga bawang saat ini di sana? Selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Gisel. Baik, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Pasca perayaan Waisak dan juga menjelang Idul Adha, saat ini sejumlah harga atau bahan komoditas pangan di Pasar Senen, Jakarta Pusat tempat kami melaporkan saat ini masih mengalami kenaikan harga, utamanya dari harga bawang merah, bawang putih dan juga bawang bombay. Nah, pemirsa mungkin untuk mengetahui berapa sebenarnya harga atau kenaikan harga saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang yakni dengan Bapak Bani. Halo Bapak, mungkin bisa dijelaskan berapa harga dan apa saja yang naik Pak? Ya harga sih sebelum Waisak juga udah memang ada kenaikan. Ya seperti bawang merah, bawang bombay, cabai merah. Nah, kalau rawit merah sama rawit hijau ya stabil. Untuk perbawangan harganya berapa nih Pak yang naik? Bawang merah sebenarnya sih udah ada penurunan dari kemarin sekitar 70 kita jual di sini, sekarang udah bisa 60 ke 55 gitu. Tapi ya yang paling tinggi ya bawang bombay. Ya sebelumnya kan cuman sekitar 35-40. Naik terus sekarang udah nyampe 70 di pasar. Iya. Bawang putih masih stabil di harga 50 kita jual. Tapi sebenarnya harga stabil Rp50.000 dan Rp60.000 per kilogram, hitungannya masih tinggi ya Pak ya bagi para pembeli? Iya, termasuk tinggi. Biasa kan paling 40-30 kalau di pasar gitu. Nah. Bapak,
Tahu nggak sih Pak kenapa bisa naik harganya? Ya mungkin karena pemasukan apanya kurang apa gimana, terus cuaca juga kan kayak cabai kan nggak menentu. Ya mungkin begitulah. Kalau keluhan dari pembeli ada nggak sih Pak? Ya, keluhan sih pasti ada. Kalau pembeli kan ya maunya barang murah gitu kan. Murah, bagus. Ya, tapi karena kalau udah tinggi begini kan ya kasihan juga kan. Gimana ibu rumah tangga mencukupi kebutuhannya gitu. Oke, baik. Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, pemirsa, selain harga bawang, ini para pembeli juga mengeluhkan rencana dari Menteri Perdagangan, yakni Zulkifli Hasan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi 15.000 atau 15.500 per liternya, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Pemerintah juga menaikkan harga eceran tertinggi beras medium dari angka Rp10.900 per kilogram menjadi Rp12.500 per kilogram, yang mana tentunya hal ini sangat disayangkan oleh kebanyakan para pembeli karena hampir semua bahan pangan atau bahan pokok di pasar mengalami kenaikan yang sangat drastis, sehingga baik dari penjual maupun pembeli, tadi kami juga sempat berbicara, mewawancarai, mereka berharap agar kedepannya para pemerintah ini bisa kembali menormalkan harga dan tetap stabil. Demikian Yasmin. Baik, terima kasih atas informasinya. Gisel Nurrahma melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Gisel. Ya pemirsa, kini kita ke informasi selanjutnya. Seorang kepala desa yang hendak mengikuti pelantikan perpanjangan jabatan Kades di Pendopo Bupati Bondowoso mengalami pengalaman mendebarkan. Topi yang akan digunakan untuk pelantikan justru tertinggal di dalam mobil beserta kunci kontaknya. Ada aja hal unik yang terjadi jelang pelantikan perpanjangan jabatan Kades di Kabupaten Bondowoso. Lah ini salah satunya. Bapak Kades satu ini sibuk di parkiran saat teman-temannya udah pada di dalam pendopo bersiap mau pelantikan. Loh. Kok ia cutik-cutik jendela? Emang kuncinya kemana toh Pak? Waduh, usut punya usut, ternyata si bapak terancam gak jadi ikut pelantikan karena gak bawa topi yang jadi seragam utama. Sayangnya di momen genting kayak gini, kunci kontak mobil justru tertinggal di dalam dan mobil dalam keadaan terkunci. Gi, apa tadi nih Gi? Kenapa? Kekunci tadi Gi? Iya. Kekunci di dalam, topinya ya? Untungnya setelah kutak-katik 20 menit, pintu mobil berhasil dibuka dan topi pun berhasil diambil. Akhirnya jadi juga deh dilantiknya. Selamat ya Pak. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, ada sebuah pantai tersembunyi yang menawarkan suasana asri dan alami bernama Pantai Batu Guki. Di pantai ini wisatawan dapat melepas penat dengan menikmati pemandangan pantai yang berpadu dengan deburan ombak dan juga pemandangan pasir putih yang cantik. Pesona keindahan Pantai Batu Guki di Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung belum banyak terekspos. Suasana asri dan alami dengan view batu karang yang menawan menyajikan keindahan yang sulit dilupakan. Pemandangan dua batu karang yang terbentuk secara alami berpadu dengan suara deburan ombak dan pemandangan pasir putih yang cantik menambah keindahan pantai ini. Menurut saya indah, panoramanya terus masih asli, bisa menjadi spot-spot foto. Untuk sampai ke tempat wisata ini dibutuhkan waktu 6 jam dari pusat kota Bandar Lampung. Meski perjalanan lumayan menguras waktu, pengunjung tak perlu khawatir karena untuk masuk wisatawan tidak dipatok tarif alias membayar dengan sukarela. Jadi, bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba pelesir ke Pantai Batu Guki di Lampung? Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pemalakan dan pungli di gerbang tol Keramasan, Sumatera Selatan kian meresahkan. Sementara di Tangerang, seorang pemuda tewas setelah menceburkan diri ke Sungai Cisadane saat menghindari kejaran geng motor. Banyaknya laporan keresahan dari pengguna jalan tol, khususnya di gerbang tol Keramasan, Sumatera Selatan, atas aksi sejumlah pelaku pemalakan yang bermodus mengamen serta membersihkan debu mobil. Polisi dari Polres Ogan Ilir akhirnya bergerak menelusuri sepanjang jalan tol tersebut. Hasilnya, dua terduga pelaku yang tidak segan-segan main kasar, memaksa dan mengintimidasi para sopir dan penumpang kendaraan berhasil diamankan.
Tangis keluarga pecah saat petugas mengantarkan jenazah korban ke rumah duka. Korban diduga panik saat dikejar gangster sehingga nekat terjun ke Sungai Cisadane, Neglasari, Kota Tangerang. Setelah 2 hari dilakukan pencarian oleh petugas gabungan, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tak menyadari telah bertransaksi dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, 2 orang bandar dan kurir narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi berhasil diringkus. Selain mengamankan pelaku, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang ini juga mengamankan 3 paket sedang narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan di helm dan boneka. Kebakaran Pasar Poncol. Kobaran api membakar 4 kios di kawasan Pasar Poncol, Jalan Kalibaru Barat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke kios lain yang bersebelahan. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu kios yang dijadikan warung makan. Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemalsuan plat nomor dinas khusus dan kartu anggota DPR RI yang diduga palsu. Polisi mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 8 mobil mewah berbagai jenis. Kasus bermula dari pernyataan Wakil Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekgam yang mendapat informasi maraknya penggunaan plat nomor dinas khusus DPR RI palsu. Seorang warga menemukan bayi dalam kardus di teras rumah warga di Desa Sukamulya, Kecamatan Lempuing, Ogan Komering Ilir. Bayi laki-laki yang diduga sengaja dibuang orang tuanya ini kemudian dibawa warga ke bidan desa untuk mendapatkan perawatan medis. Kepala Desa Sukamulya berencana menjadikan sebagai anak angkat jika orang tua bayi tak kunjung mengambilnya. Pemirsa, pemerintah menerbitkan aturan baru terkait simpanan tabungan perumahan rakyat. Dalam aturan terbaru, ASN, TNI, dan Polri hingga karyawan swasta akan dikenakan potongan gaji sebesar 3% untuk potongan tapera. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera. Dengan program ini, gaji pekerja termasuk karyawan swasta akan dipotong 3% setiap bulannya. Tapera menjadi salah satu solusi yang digagas pemerintah atas pembiayaan tempat tinggal bagi pekerja. Setiap pekerja yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta tapera. Mereka bisa mengajukan manfaat pembiayaan tapera selama menjadi peserta. Setuju nggak sih, Mas? Saat ini kayak belum setuju karena belum tahu nih gambarannya tapera itu bakal jadi apa gitu buat si karyawan, benefitnya apa gitu. Sementara pemberi kerja harus mendaftarkan karyawannya paling lambat 7 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Dalam pengelolaan dana, tapera akan diawasi Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menghadirkan sang anak Dindo cukup mencengangkan. Sang putra mengaku terbiasa dibelikan tiket pesawat hingga hakim menyentilnya dengan sebutan kebiasaan buruk. Putra dari ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo atau Dindo, mengakui menikmati pembayaran tiket pesawat kelas bisnis untuk perjalanan Makassar-Jakarta dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Hakim pun menyentil Dindo karena kebiasaan yang buruk ini. Tadi saudara menjelaskan awalnya saudara membeli sendiri. Iya. Iya, membeli sendiri tiket-tiket untuk perjalanan saudara ke Jakarta ya. Tiba-tiba saudara ditawari oleh siapa yang menawari saudara? Dari Biro Umum yang mulia. Ya? Biro Umum siapa namanya? Saya lupa namanya. Biro Umum atau melalui Panji? Biro Umum yang mulia. Siapa? Maman?
waktu itu ada Maman mungkin ya. Tapi saya lupa. Pada saat jadi musafak juga ya. Pada saat berganti musafak juga begitu. Jadi saudara yang menawarkan diri untuk membeli atau menelpon seperti Rizky tadi, atau mereka yang menawarkan kepada saudara? Iya, awalnya mereka yang menawarkan, menjadi kebiasaan. Jadi kami kalau setiap mau berangkat harus melapor ke mereka gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya kebiasaan. Iya. Tahu enggak saudara kebiasaan itu kebiasaan yang buruk? Syahrul Yassin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. SYL didakwa bersama 2 ex anak buahnya, yakni Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan Nonaktif M. Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Anda masih di Buletin News Siang, pemirsa, bersama saya Yasmin Tania. Pemirsa, seorang nelayan lansia berjuang menyisihkan uang 34 tahun demi pergi berangkat haji bersama istri. Perjuangan puluhan tahun tersebut membuahkan hasil usai ia dan istri dijadwalkan pergi ke Tanah Suci pada Rabu esok. Raut wajah bahagia terpancar dari wajah Amsane, lansia 79 tahun yang akhirnya masuk daftar calon jemaah haji keberangkatan tahun ini. Kakek 14 cucu asal Banjar Dinas Ujung Pesisir Desa Tumbu, Karangasem, Bali ini menabung selama 34 tahun demi berangkat ke Tanah Suci. Amsane menabung puluhan tahun sejak ia berprofesi sebagai nelayan hingga berganti menjadi seorang pemindang ikan. Perjuangan yang ia lalui cukup berat untuk menabung karena ia juga harus menghidupi kebutuhan keluarga dengan 6 orang anak. Dalam keadaan terdesak pun kakek Amsane tidak pernah berniat mengambil uang tabungan haji bersama istrinya. Setelah melewati perjuangan panjang, ia dan istri akhirnya mendapat kuota keberangkatan haji di tahun 2024 ini. Dari tahun 2013 nabungnya dari berapa itu. Sudah di rumah ada tabung sedikit setoran, langsung saya setor sama ibu. Menurut jadwal, kakek Amsane dan istri akan berangkat ke Tanah Suci pada Rabu 29 Mei besok. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan.